Sobat Warta Kota, Anda sedang menyaksikan berita terpopuler hari ini. Di sini kita membahas situasi terkini mulai dari politik, kriminal, dan berita viral bersama saya Desi Salviani dan rekan saya Joanita Ari. Berita pertama, ada yang buat masyarakat RI gelisah lagi akibat kebijakan pemerintah. Indonesia kembali digegerkan dengan sederet kesepakatan penurunan impor tarif dari Amerika Serikat yang kini menjadi 19% dari sebelumnya 32%. Hanya selang dari beberapa hari pengumuman tersebut, sederet kesepakatan perdagangan dan ekonomi, tiba-tiba saja pihak Amerika Serikat kembali mengungkapkan kerjasama baru dengan Republik Indonesia. Apa tuh kerjasamanya? Kerjasama tersebut yakni komitmen penghapusan hambatan terhadap perdagangan digital, termasuk layanan lintas batas seperti transfer data pribadi antara Amerika Serikat dan Indonesia. Selain itu juga kata pihak White House Indonesia akan memberikan jaminan hukum bahwa data pribadi warga negara Indonesia yang diproses melalui penyedia layanan digital berbasis di Amerika Serikat seperti Google, Facebook, WhatsApp, layanan cloud dan e-commerce ditransfer dengan mematuhi standar perlindungan yang berlaku sesuai Undang-Undang PDP Indonesia. Aduh, kira-kira bahaya nggak tuh ya data pribadi kita, termasuk data gue juga kayaknya nanti ya. Gimana tuh? Diam-diam pemerintah aja gitu ya. Ini kok nggak ada kabar-kabar, tiba-tiba data kita udah masuk ke sana. Malah pihak Amerika Serikat kasih pengumuman. Wah, gimana tuh Des? Nah, itu juga yang disayangkan masyarakat Indonesia, sehingga spekulasi liar pun bertebaran di masyarakat usai pengumuman dari pihak White House. Sudah pasti lah ya. Iya, curiga dong masyarakat kan. Mulai dari bagaimana nasib keamanan data pribadi masyarakat Indonesia, sehingga pengendalian pihak asing terhadap warga RI. Usai isu ini merebak 2 hari kemudian, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menyatakan bahwa kesepakatannya bukan transfer data bebas. Melainkan landasan hukum terukur, katanya sih aman dan sesuai mekanisme Undang-Undang PDP nomor 27 tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2019. Kata Mutia data yang ditransfer hanya untuk tujuan sah dan terbatas, contohnya penggunaan mesin pencari, layanan cloud, komunikasi digital, transaksi e-commerce, riset, dan inovasi di bawah pengawasan Otoritas Indonesia. Sementara Prabowo Subianto sangat irit tanggapan merespon isu ini. Prabowo hanya mengatakan bahwa Indonesia masih terus bernegosiasi kok dengan Amerika gitu. Negosiasi apa lagi kan mungkin Prabowo. Jadi gimana suara keras penolakan kerjasama itu juga diutarakan partai oposisi PDIP. Anggota DPR RI dari fraksi PDIP, TB Hasanuddin menyatakan bahwa transfer data pribadi ke luar negeri hanya dapat dilakukan apabila negara tujuan memiliki perlindungan hukum setara atau lebih tinggi dari Indonesia. Oke. Kemudian? Dia pun menegaskan Undang-Undang PDP Indonesia secara dengan General Data Protection Regulation itu sama setara dengan milik Uni Eropa. Sedangkan Amerika Serikat itu ternyata belum memiliki aturan serupa seperti Indonesia. Jadi agak timpang ini harusnya kalau misalnya ada transaksi data antara Amerika Serikat dan Indonesia karena undang-undangnya sendiri tidak sama gitu. Jadi boleh nggak sih diambil kesimpulan bahwa transfer data ini tuh belum ada untungnya buat Indonesia, ya nggak sih? Belum ada dan malah justru bisa jadi bahaya. Makanya kritik lebih keras disampaikan Lembaga Pemerhati Hak Asasi Manusia, Imparsial. Imparsial meminta pemerintah Indonesia membatalkan kesepakatan transfer data pribadi ke Amerika Serikat karena kesepakatan itu berpotensi melanggar HAM dan mengancam kedaulatan negara loh. Iya, karena kan berhubungan dengan data dari warga negara kita, gitu ya. Direktur Imparsial Ardi Manto Adiputra menilai ketentuan terkait transfer data pribadi rakyat Indonesia kepada pemerintah Amerika Serikat tersebut bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia, khususnya terkait hak privasi warga negara Indonesia. Sebab data pribadi warga negara tidak boleh menjadi objek kesepakatan perdagangan, bisnis, atau ekonomi dari pihak manapun. Itu gue setuju banget sih. Iya, masa kita dijadiin barang dagangan? Termasuk antar pemerintah. Jadi masa kita dikorbankan untuk mendapatkan diskon tarif impor. Padahal kita juga belum tentu menikmati keuntungan itu. Ya benar sekali. Okay. Selain itu juga ada potensi penyalahgunaan data pribadi warga RI oleh pemerintah Amerika Serikat bila data pribadi dari RI ditransfer ke negeri Paman Sam. Soalnya Amerika Serikat tidak punya aturan hukum perlindungan data pribadi kecuali untuk kesehatan, privasi anak, dan informasi keuangan. Gimana tuh?
keamanan data kita kalau mereka aja nggak punya undang-undang terkait hal itu kan? Nggak jelas berarti ya. Amerika Serikat juga tidak berkewajiban mematuhi undang-undang PDP milik Indonesia. Ya iyalah, udah pasti bukan negaranya kan. Nah, tapi data kita diserahkan. Atas dasar hal itu, Imparsial mendesak agar pemerintah Indonesia membatalkan ketentuan terkait transfer data pribadi rakyat Indonesia kepada pemerintah Amerika Serikat dalam kerangka perjanjian kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Amerika Serikat. Baik, sementara saat ini pemerintah Indonesia juga masih belum mau bicara apapun kan. Presiden juga belum tidak memberikan informasi secara akurat dan sedetail mungkin. Yeah. Dan tidak juga menjelaskan apakah kebijakan transfer ini, data pribadi warga ini bagian dari kesepakatan diskon tarif impor yang didapat oleh Indonesia. Kan belum ada tuh keputusannya itu gitu kan ya. Kemudian ya masyarakat Indonesia juga heran ya, kenapa itu bisa terjadi. Kenapa kok Presiden tuh bisa memutuskan oke lah transfer data ya tanpa memikirkan apa sih yang jadi poin-poin kelebihan, dampak, benar. dan keuntungannya terutama buat kita gitu loh. Kan harusnya win-win solution kan katanya kan. Iya. Nah, jadi gimana nih win-win solutionnya ya? Nah, kalau ini kan pemerintah Indonesia sendiri belum buka-bukaan nih apakah kebijakan transfer data ini bagian dari negosiasi impor. Jadi kita nunggu penurunan pemerintah tarif aja ya impor. berarti ya? Tapi kalaupun bukan termasuk kesepakatan diskon tarif impor, masyarakat Indonesia juga heran kenapa pernyataan Amerika Serikat keluar berdekatan usai diplomasi antara Prabowo Subianto dan Donald Trump terkait tarif impor. Jadi kedepannya agak ngeri juga ya. Donald Trump bisa stalking kebiasaan masyarakat Indonesia. Yang kita kerjaannya scroll TikTok nih, isinya apa non? Bikin TikTok juga Iya, bikin TikTok. Mungkin Donald Trump bisa joget Pargoy. Mungkin bisa belajar dari masyarakat Indonesia kalau mau jogetnya itu mau ya. jogetnya, oke. Ya sudahlah, kita tunggu aja nanti apa pemerintah mau buat apa, apakah mau memberikan penjelasan secara lebih detail manfaat atau fungsi dari transfer data Harusnya ini, sih buka-bukaan ya, biar atau masyarakat nggak curiga. harapan masyarakat ya dibatalkan sementara sampai dengan jelas Nah, benar fungsinya sekali, apa, benar gitu sekali. ya. Baik saudara, saat ini kita beralih ke kabar tentang kasus diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan yang ditemukan meninggal dunia di kamar kosnya di Menteng, Jakarta Pusat. Dan hingga hari ini ponsel dari Arya Daru masih juga belum ditemukan ternyata. Sementara penyidikan tetap berjalan dengan penuh. Loh, awalnya polisi bilang katanya nggak ada barang yang hilang tuh non. Tapi ternyata nggak ada barang yang hilang, mungkin barang yang ada di situ tapi ponselnya belum ditemukan begitu. Oke, dan proses penyelidikan oleh Polda Metro Jaya juga masih terus berlangsung dengan fokus digital forensik dan pengumpulan bukti ilmiah. Kasus ini juga dimulai pada Selasa pagi 8 Juli ketika Arya Daru ditemukan meninggal di kamar kosnya di Jalan Gondang Dia Kecil, kawasan Menteng. Kondisi jenazah juga cukup mengerikan di mana wajahnya hingga kepala terlilit lakban berwarna kuning dan ditutup plastik putih juga ya kabar terbarunya. Kabar terbarunya yang kita dapat adalah sebelum dililit lakban itu ditutup plastik putih dulu gitu ya. Nah, kemudian juga selain itu tubuhnya tuh ternyata tertutup selimut gitu ya, tertutup selimut serta posisi kamar yang terkunci dari dalam. Gitu. Jadi masih teka-teki ya. Namun sebelumnya CCTV merekam Arya Daru pada malam 7 Juli sekira pukul 11:30 malam meninggalkan kamarnya sambil membawa kantong plastik hitam lalu kembali tanpa kantong tersebut. Kemudian sekira pukul 9:30 ia juga terlihat naik ke rooftop gedung Kemenlu dan berada di sana selama 1 jam 26 menit. Jadi sebelum pulang ke kosan, ternyata Arya Daru itu terpantau CCTV pulang dari Mall Grand Indonesia ke gedung Kementerian Luar Negeri, tapi dia sendirian terlihat dari screenshot CCTV ya, sendirian di atas rooftop dan melihat kayak dari keluar rooftop, tapi dia sendirian. Nah, itu yang mungkin membuat masyarakat tuh bertanya-tanya, kenapa dia harus ke rooftop dulu ketika sebelumnya ditemukan tewas. Kenapa harus malam-malam? Nah, kenapa harus 1 jam lebih tanpa teman selama gitu itu ya? benar. Apa yang dilakukan dia di situ? Nah, itu ya yang kan? menjadi pertanyaan. Baik. Barang-barang korban pun nyaris tidak ada yang hilang deh ternyata pada saat penyelidikan berlangsung. Kemudian menurut Polda Metro Jaya juga tidak ditemukan bukti adanya perampasan atau tindak pidana yang jelas dari barang-barang di lokasi tersebut. Berarti kalau perampokan mungkin tidak ya? Kayaknya sih enggak ya, karena rapi kan, kamarnya itu tetap rapi gitu ya.
Namun demikian yang masih menjadi misteri utama adalah ponsel Arya itu. hilang. Yang sedang dicari sampai saat ini Iya, ya. kalau bukan perampokan kenapa ponselnya hilang kalau bukan pembunuhan kan? Dan hingga tanggal 25 Juli ponsel tersebut juga belum ditemukan oleh kepolisian. Polda Metro Jaya juga menyatakan bahwa hilangnya ponsel tidak menghambat penyelidikan karena jejak digital lain seperti laptop dan CCTV sudah cukup membantu. Baik, selain itu Polda Metro Jaya juga sudah mengambil alih kasus ini sejak 10 Juli yang lalu dan penanganannya dilakukan oleh Ditreskrimum dengan supervisi langsung dari Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto. Hasil laboratorium forensik mulai dari otopsi, histopatologi, toksikologi dijanjikan akan selesai dan diumumkan dalam 1 pekan ini. Agak lama juga sih ya. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo juga menegaskan pentingnya pendekatan scientific crime investigation, menyebut penyidik bekerja keras dan tidak terburu-buru dalam menyimpulkan apakah kematian Arya ini berkaitan dengan tindak pidana atau bukan. Oh, ternyata arahan Kapolri juga jangan buru-buru daripada nanti salah menentukan penyebab kematian. Agak ya. sensitif soalnya ya, karena ini beda banget ya, meninggal itu karena kelilit lakban Karena kan. ya jarang terjadilah di Indonesia ya. Dari pihak Kompolnas, Komisioner Khairul Anam menyatakan bahwa meskipun ponsel korban tidak ditemukan, petunjuk digital lain juga sudah cukup kuat. Namun penyebab pasti kematian tetap menunggu hasil otopsi dan pemeriksaan lanjutan. Baik, jadi meski ponsel Arya Daru itu belum ditemukan juga sampai saat ini ya Desi ya, proses penyelidikan tetap berjalan menurut pihak kepolisian tetap lancar dengan pendekatan ilmiah yang komprehensif. Publik dan juga keluarga masih sangat menanti hasil forensik yang diharapkan bisa dengan jelas menjelaskan sejelas-jelasnya. Apakah ini kasus bunuh diri, kriminal, atau penyebab lain yang masih misterius sampai sekarang. Kami akan terus memantau perkembangan dan menyampaikan informasi terbaru seiring hasil penyelidikan yang keluar. Tetap bersama kami dan terima kasih telah menonton berita terpopuler hari ini. Saya Joanny Tari dan rekan saya Desi Selviani, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.